Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Apa kabar Anda hari ini? Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pembahasan kali ini teman-teman mengenai telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online Akulaku, Kredipo, dan juga Shopee. Bagaimana caranya agar kita tetap aman, tetap santai, tetap rileks, tidak memiliki rasa takut sedikit pun ketika kalian menghadapi telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online Akulaku, Kredipo, dan Shopee. Nah, perlu kalian tahu, yang belum tahu, Shopee ini merupakan sebuah perusahaan besar ya, aplikasi pinjaman online, termasuk Akulaku, Kredipo juga sama perusahaan yang besar, aplikasi pinjol yang paling besar di antara semua pinjol yang ada di negara ini. Yaitu Shopee juga kita bisa meminjam uang tunai, bisa pay later, Akulaku juga sama, bisa pinjam uang secara tunai, bisa kredit barang juga. Begitu juga dengan Kredipo. Kredipo juga kita bisa meminjam uang secara tunai dan juga bisa kredit barang. Dan ketiga pinjaman online ini merupakan perusahaan pinjaman online yang paling besar menyalurkan dana kepada debiturnya. Dan bagaimana halnya ketika kalian sudah terlanjur minjol di Shopee, di Akulaku, di Kredipo, dan kalian awalnya selalu merawat pinjol tersebut, selalu membayarnya, dan di saat kalian sudah menemukan fase mentok, tidak punya uang lagi karena mungkin sebelumnya kalian selalu digunakan uang-uang kalian itu untuk membayar utang di 3 pinjol tersebut. Saat itu pula ketika kalian mengalami kesulitan, kementokan, pasti akan timbul rasa panik, rasa cemas. Karena di mindset kalian dari awal kalian selalu berusaha membayarnya. Sementara kalian tidak sadar dengan gali lubang tutup lubang di 3 aplikasi pinjol tersebut, itu akan semakin menambah hutang kalian tanpa kalian sadari. Karena mungkin kalian belum pernah sebelum-sebelumnya gali lubang tutup lubang sehingga tidak paham betul kalau gali lubang tutup lubang itu akibatnya seperti apa. Nah, bagaimana caranya ketika kalian sudah mentok tersebut, sudah tidak mampu lagi membayar utang di 3 pinjaman online tersebut, dan bagaimana agar kalian tetap aman, tetap santai, tetap rileks, tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tidak panik, tidak cemas, dan tetap berpikir dengan akal sehat. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah kondisikan pikiran kalian. Jangan memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Fokuskan pikiran kalian pada aktivitas kalian sehari-hari. Itu adalah satu-satunya cara agar kalian tidak terintimidasi, tidak terganggu dengan penagihan-penagihan dari DC pinjaman online Shopee, Akulaku, dan juga Kredipo. Itu adalah langkah awal. Kondisikan dulu pikiran kalian. Tenangkan dulu, siapkan mental, sehatkan dulu pikiran kalian. Karena dengan seperti itu, kalian tidak pernah terganggu lagi, walaupun setiap hari diteror, dicaci maki, dihina-hina, ataupun diancam-ancam oleh DC pinjaman online tersebut, tetap kalian tidak akan pernah merasa takut, tidak akan pernah merasa cemas sedikit pun. Lalu bagaimana halnya dengan hutang kita di Akulaku, di Kredipo, dan di Shopee tersebut? Kalau kalian sudah mentok, tidak mampu bayar, tidak punya uang lagi untuk membayar, solusinya hanya satu, gagal bayarkan semuanya. Galbaikan semuanya hutang-hutang tersebut dan kalian tidak perlu memikirkan lagi. Lebih baik yang harus kalian pikirkan adalah bagaimana caranya mencari rezeki, mencari uang sebanyak-banyaknya, mencari peluang-peluang untuk mendapatkan rezeki agar kalian bisa lebih fokus untuk bangkit dari keterpurukan, lebih fokus untuk membangun kehidupan kalian yang lebih baik. Jangan lagi kalian mencoba-coba untuk meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Lupakan semuanya. Tenangkan diri kalian, karena semua resiko yang akan terjadi ketika kalian telat bayar, gagal bayar di 3 pinjaman online ini, kalau kalian bisa menyikapinya dengan tenang, dengan akal sehat, insya Allah semuanya akan berlalu begitu saja. Semua teror, semua penagihan, semua chat WhatsApp dari DC pinjol Shopee, Kredipo, Akulaku pasti akan kalian lewati begitu saja. Tidak akan merasa kepanikan, tidak akan merasa ketakutan. Lalu selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah pahami dan pelajari bagaimana seharusnya kalian bersikap ketika didatangi DC lapangan, diancam akan diproses jalur hukum, diancam akan dipenjara, diancam data-data kalian akan di blacklist, dimasukkan slik OJK. Pelajari semua itu. Karena dengan mempelajari dan memahami aturan-aturan seperti itu, kalian tidak akan pernah panik.
tidak akan pernah takut lagi. Itu adalah salah satu caranya. Jadi ketika kalian didatangi DC lapangan pun kalian sudah siap mental, sudah siap dengan edukasi, sudah siap dengan segala sesuatunya. Yang terpenting tenangkan dulu diri kalian, kuatkan mental, tetap berpikir akal sehat. Tapi kalau misalkan pikiran kalian udah ruwet, udah panik, udah takut, udah cemas, kemungkinan sesuatu yang buruk akan terjadi pada kalian. Banyak kejadian-kejadian yang sampai ada orang karena panik diteror oleh desa pinjol akhirnya mengakhiri hidupnya. Ada yang mengakhiri hidup temannya sendiri, ada yang mengakhiri hidup keluarganya, ada yang mengakhiri hidup anak-anaknya. Itu akibat diteror oleh desa pinjol dan kalian tidak bisa mengkondisikan pikiran kalian, tidak bisa menguatkan mental kalian, dan tidak bisa berpikir akal sehat. Jadi tetap berpikir akal sehat itu adalah paling penting. Kuatkan mental, sehatkan pikiran kalian, dan jangan pernah terintimidasi dan terpengaruh oleh semua penagihan dari DC pinjaman online Shopee, Akulaku, dan juga Kredipo. Abaikan semua itu, jangan pernah meresponnya, dan kalau memang kalian tidak kuat mental, dari awal segera ganti kartu handphone kalian dan reset handphone ke setelan pabrik. Itu adalah salah satu cara untuk menghentikan semua teror tersebut, dan kalian bisa untuk melupakan semua tentang pinjaman online, lupakan semuanya, dan fokuskan hidup kalian untuk membangkit dari keterpurukan, memperbaiki ekonomi kalian, memperbaiki kehidupan kalian, dan terus-terusan kalian berjuang untuk memperjuangkan masa depan kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Dan ingat, buat teman-teman yang sudah terpuruk, betul-betul tidak mampu lagi untuk membayar hutang di pinjaman online, jangan pernah lagi membayar hutang di Shopee, di Akulaku, dan Kredipo dengan cara berutang. Itu tidak boleh. Itu salah satu pantangan kalian membayar hutang di pinjol, meminjol lagi ke pinjol yang lain. Oke, jadi tetap semangat. Siapapun Anda yang saat ini mungkin sedang kesulitan, siapapun Anda yang mungkin saat ini sedang kepanikan, kesetresan karena terus-terusan diteror oleh DC pinjol, jangan lupa kalian untuk selalu meminta bantuan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun sama Allah, beribadah sama Allah, perbanyak sholawat, perbanyak zikir, perbanyak sholat tahajud, dan beribadah seikhlas-ikhlasnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan beribadah sungguh-sungguh dan ikhlas, insya Allah Allah akan membantu kalian. Allah akan memberikan petunjuk pada kalian agar kalian bisa keluar dari segala permasalahan utang piutang dengan pinjaman online tersebut. Jadi tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan terus-terusan memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.